Halo, what's up guys? Balik lagi di channel Akbar Hafs. Apa kabar teman-teman semua nih? Semoga baik-baik saja. Jadi sebelum vlog ini dimulai, gue pertama mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua karena channel Akbar Hafs udah mencapai 20.000 subscriber. Yeay! Oke, jadi makasih banyak nih buat teman-teman nih yang udah nge-support dan juga nge-subscribe channel Akbar Hafs. Semoga channel ini bisa berkembang dengan baik, abis itu juga bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman, dan juga pastinya tetap bisa menghibur teman-teman dimanapun kalian berada. Asik. Jadi untuk di vlog kali ini, di vlog spesial kali ini, gue pengen ngebahas tentang motor gue. Apa aja sih yang mau gue bahas? Jadi pertama yang mau gue bahas adalah motor ini spesifikasinya gimana, terus abis itu part apa aja yang udah gue ganti, terus abis itu gue mau ngomongin juga apa perbedaan dari motor ini sama motor yang sebelumnya yang gue punya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita pindah ke garasi. Ini dia motor Harley Davidson Sportster 48. Nah, untuk mesin motor ini sendiri itu memiliki kapasitas mesin 1200 cc. Jadi kira-kira kalau dibandingin sama semua motor Harley, ini tuh level mid class-nya kali ya. Dan motor ini udah menggunakan Electronic Sequential Port Fuel Injection, ya, atau biasa disingkat ESPFI. Susah juga ya. Intinya motor ini udah fuel injection deh gitu. Untuk instrumen clusternya itu bisa dibilang agak pelit sih kalau menurut gua, karena di sini cuman ada speedometer, ada odometer, indikator netral, indikator oli, dan lampu sen. Nah, jadi yang unik dari motor ini adalah lampu sennya nih guys. Lampu sen untuk ke kanan itu ada di stang kanan. Terus kalau lampu sen untuk ke kiri ada di stang kiri. Nah, buat velg nih, kalau velg yang motor gua itu pakainya jari-jari karena masih yang tahun 2013. Tapi untuk yang seri baru nih, misalkan 2016 ke atas kalau nggak salah ya, itu udah pakai velgnya yang palang. Jadi kayak gini guys velgnya. Nah sekarang untuk part yang udah gue ganti itu ada apa aja sih gitu kan. Nah jadi yang pertama banget nih, yang pertama ini adalah ban. Jadi ban aslinya itu ukurannya 130/80 kalau nggak salah ya. Sama yang di belakang itu harusnya itu sekitar 150/80 juga. Nah tapi karena waktu itu gue ngelihat motor itu kayak rada congkring, bannya kayak kecil banget gitu kan, nggak imbang sama bodinya. Dan kebetulan bannya itu udah kayak sekitar 5 tahun gitu kan. Jadi akhirnya gue putuskan untuk ganti, dan yang depan itu sekarang udah 130 tetap, tapi yang belakang jadi 170/60 kalau nggak salah deh. Apa tetap 80 ya? Untuk knalpot sendiri udah gue ganti. Ini jadi knalpot Vance & Hines ya. Jadi ini udah yang aslinya tuh panjang dan suaranya nggak ada. Sekarang ini udah gue ganti, jadi sekarang suaranya tuh udah ngeblar-blar banget gitu deh, udah kayak Harley pada umumnya ya. Terus habis itu untuk pernak-perniknya lain itu adalah sekarang ini air intake-nya itu udah gue ganti jadi TBR Two Brothers. Terus abis itu juga apa namanya, ini hand gripnya nih, hand grip ini gue udah pakai Erlenes. Nah ini bisa dilihat di sini. Ini pakai Erlenes, itu kanan kiri ganti. Terus habis itu ini handle juga pakai RSD, itu kanan kiri juga. Ini juga footstepnya nih, footstep ini juga udah pakai Erlenes nih. Nah terus ini juga footstep udah pakai Erlenes nih ya, kanan kiri gitu. Oh iya, ada yang ketinggalan nih guys. Itu kan ini gue beli motor second, dan waktu itu lampunya itu pas datang warnanya biru. Nah pas warna biru itu sempat mati gara-gara gue pernah pakai hujan-hujanan kan. Nah akhirnya gue ganti pakai lampu originalnya Harley, dan itu harganya nggak begitu mahal sih, sekitar 450 ribuan. Terus udah sekarang warnanya jadi kuning lagi kayak standar, tapi ini gue kasih lakban. Jadi kayak gue pengen bikin gaya-gaya cafe racer gitu kan, cuman mau beli casingnya mahal banget, males bro, ngabisin duit. Jadi gue bikin aja pakai lakban sendiri. Udah deh, sisanya standar. Yang penasaran suaranya gimana atau sama suaranya pas lagi ditarik gimana, itu nanti teman-teman bisa langsung cek di video yang ini. Oke, jadi untuk video reviewnya begitu dulu guys. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan tentang motor gue tadi, itu bisa langsung teman-teman tanyakan aja di comment section. Sekarang adalah kita membahas perbedaan motor gue yang sekarang dan motor gue yang sebelumnya. Pertama, kita bahas dari mesin. Mesin Sportster itu memiliki tipe mesin V-twin. Sedangkan kalau sports bike yang kemarin gue punya, Z800 dan Z900, itu memiliki tipe mesin 4 silinder inline. Jadi udah pasti berbeda kan. Dengan perbedaan ini sudah pasti karakter mesinnya berbeda. Yang satu itu adalah cruiser bike, dia itu motornya emang dipakai buat nyantai tapi tetap bisa dipakai kencang juga. Nah terus motor yang gue yang kemarin itu bisa dipakai untuk kebut-kebutan dan bisa dipakai juga buat balapan gitu. Sebenarnya sama-sama, dua-duanya ini sama-sama moge. Cuman yang satu ini nggak bisa dipakai buat kebut-kebutan lincah, terus yang satu bisa dipakai untuk kebut-kebutan lincah. Terus yang kedua dari riding positionnya.
Kalau misalkan motor Sportster itu riding positionnya nunduk tapi nggak kayak sport ya, dia lebih rendah posisinya. Sedangkan kalau misalkan yang sports bike yang kemarin gue sempet punya itu lebih tegak, karena gue kan pakainya naked kemarin, jadi tegak tapi tinggi gitu. Terus yang ketiga, kalau dari Sportster ini wheelbase-nya tuh panjang ya, dari jarak antara roda depan sampai roda belakang tuh panjang. Sedangkan kalau yang motor yang kemarin yang sports bike itu lebih pendek daripada Sportster. Untuk dipakai kalau gue lebih nyaman pakai sports bike tapi yang naked, karena untuk dipakai misalkan kayak harian atau gimana itu nggak begitu pegel posisinya. Kalau misalkan lagi macet-macetan gitu dia menapak gitu. Sedangkan kalau misalkan di Sportster ya napak juga, tapi lebih kayak duduk gitu rasanya, jadi nggak yang berdiri gitu, jadi kayak ganggang gitu, nggak enak dia. Yang bener loh. Mesinnya itu terlalu terbuka untuk Sportster, sedangkan kalau yang sports bike itu biasanya ada cover mesinnya lagi, jadi nggak langsung kena ke kaki gitu guys. Oke deh kalau gitu sampai sini dulu vlognya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton, dan juga makasih teman-teman yang udah subscribe, dan juga teman-teman yang baru subscribe. Kalau misalkan teman-teman ada saran dan kritik, boleh juga langsung ditaruh di comment section, dan pasti nanti bakalan gue jawab. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga jangan lupa untuk follow sosial media gue yang ada di description ini, karena di sosial media gue bakalan ada update yang teman-teman bakalan sayang banget untuk ngelewatin. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.